Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan penghuni surga menurut Al-Quran dan hadis. Sungguh kenikmatan-kenikmatan dalam Al-Jannah tidak akan dicapai oleh indera manusia. Belum pernah dilihat oleh penglihatan siapapun, belum pernah didengar oleh pendengaran siapapun, dan belum pula terbetik dalam hati siapapun. Demikianlah yang dihabarkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, artinya, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan Al-Jannah, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Kenikmatan-kenikmatan itu menggambarkan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betapa luas tanpa batas, bagaikan hamparan tiada bertepi. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedialam bagi hamba-hambanya yang soleh. Tapi itu bukan semata-mata hasil amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, sekalipun ia seorang nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai Imamul Anbiya, pemimpin para nabi, ia adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu Al-Jannah. Hal itu bukan semata disebabkan amal soleh yang ia usahakan, namun berkat rahmat Allah wa Ta'ala. Sungguh bukanlah seseorang itu masuk Al-Jannah karena amalannya. Para sahabat bertanya, demikian juga engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, demikian juga saya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hr. Al-Bukhari dan Muslim. Umat yang pertama kali masuk Al-Jannah dan ciri-cirinya. Sekalipun umat Islam ini adalah umat terakhir, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya yang luas, memilihnya sebagai umat yang pertama kali masuk Al-Jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, kita adalah umat terakhir namun paling awal pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk Al-Jannah, meskipun mereka diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi kitab sesudah mereka. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menampilkan umat Islam dengan penampilan yang amat indah. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rombongan pertama yang masuk Al-Jannah laksana bulan purnama, sedangkan rombongan berikutnya bagaikan bintang yang paling berkilau di langit. Hr. Al-Bukhari, Muslim. Orang fakir miskin lebih dahulu masuk Al-Jannah. Lalu siapakah di antara umat Islam yang pertama kali masuk Al-Jannah? Hal yang sama pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada para sahabatnya. Seraya mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Barulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mereka adalah kaum fakir muhajirin yang terlindungi dari hal-hal yang dibenci. Salah seorang dari mereka meninggal dunia sementara kebutuhannya masih ada di dadanya namun ia tidak mampu menunaikannya. Para malaikat berkata, ya Rabi kami adalah para malaikatmu, penjagamu, dan penghuni langitmu, janganlah engkau dahulukan mereka daripada kami memasuki jannahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Mereka terlindungi dari hal-hal yang dibenci. Ada salah seorang di antara mereka meninggal dunia sementara kebutuhannya masih ada di dadanya yang tidak mampu ia tunaikan. Mendengar jawaban Allah seperti itu, para malaikat segera masuk ke tempat mereka dari semua pintu seraya berkata, salam sejahtera untuk kalian atas kesabaran kalian. Ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Hr. Ahmad dan At-Tabarabi, dari sahabat Abdullah bin Umar. Sementara dalam riwayat Al-Imam Muslim dan At-Tirmidzi menjelaskan selisih waktu antara rombongan orang-orang fakir dengan orang-orang kaya masuk ke dalam Al-Jannah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang fakir kaum muhajirin masuk Al-Jannah mendahului orang-orang kaya dari mereka, dengan selisih waktu 40 tahun. Hr. Muslim, istri-istri penghuni Al-Jannah, pesona, ciri-ciri dan kecantikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.
Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan antara kenikmatan fisik berupa al-jannah beserta taman-taman dan sungai-sungai di dalamnya, dengan kebahagiaan jiwa berupa bidadari-bidadari sebagai istri-istri yang suci lagi penyejuk mata bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bagi mereka keberlangsungan kehidupan yang abadi tiada pernah terputus sedikitpun. Mereka dipingit di kemah-kemah dalam keadaan putih bersih nan jelita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, bidadari-bidadari, yang jelita, putih bersih. Mereka memiliki akhlak yang bagus nan indah sebagaimana kecantikan pesona wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang berakhlak baik-baik lagi cantik-cantik. Mereka berusia sebaya, selalu tampil dalam keadaan perawan, penuh pesona dan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, dan kami jadikan bidadari-bidadari itu perawan. Penuh cinta kasih lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Al-Waqiah 36-38. Penghuni yang masuk al-jannah paling akhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan penghuni al-jannah yang paling akhir masuk al-jannah. Dia keluar dari neraka dengan merangkak. Allah berfirman kepadanya, pergilah ke al-jannah surga, dan masuklah ke dalamnya. Orang tersebut bergegas pergi ke jannah dan tergambar dalam pikirannya bahwa al-jannah itu telah penuh sesak. Maka ia pun kembali dan berkata kepada Allah, wahai Rabbiku, aku dapati al-jannah telah penuh. Allah pun berfirman kepadanya, pergilah ke al-jannah dan masuklah ke dalamnya. Sesungguhnya engkau berhak atas nikmat sebesar dunia dan 10 kali lipatnya. Orang tersebut berkata, wahai Rabbiku, apakah engkau mengejekku dan menertawakanku, karena engkau sang raja penguasa? Petik 2. Abdullah bin Mas'ud berkata, kulihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau bersabda, itulah derajat penghuni al-jannah yang paling rendah. Hr. Al-Bukhari dan Muslim. Penghuni al-jannah melihat rabe mereka dengan mata kepalanya. Kenikmatan tertinggi di dalam al-jannah adalah melihat wajah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, Allah menyeru manusia ke Darussalam surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik berupa surga dan ada tambahannya. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dengan kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yunus 25-26. Yang dimaksud dengan ada tambahannya pada ayat di atas yaitu berupa kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, jika telah masuk penduduk al-jannah ke dalam al-jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, apakah kalian ingin tambahan dariku? Mereka seraya menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam al-jannah surga, dan menyelamatkan dari an-nar neraka? Akhir kata, demikianlah tamasya kita untuk menengok sebagian keindahan para penghuni al-jannah. Dengan sebuah harapan dapat mendorong kita untuk selalu berpacu dalam beramal soleh. Untuk meraih tamasya yang hakiki yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa mohon dimasukkan al-jannah dan dijauhkan dari an-nar. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-jannah surga, beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari an-nar neraka, beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Hr. Ahmad, disahihkan Asis Syaikh Al-Albani dalam Sahihah.